saya ditawari sama teman yang namanya Mami, itu menginginkan kalau dari bimbingan belajar anak jalanan itu ada campur tangan dari DPR yang menjembatani, memberikan payung hukum kepada anak-anak, sehingga saya merasa senang, merasa terharu, dan karena orangnya juga sudah almarhumah ya, sehingga saya terkenang jasa-jasanya, sehingga dibalik nama Mama Mami itu tadi sampai sekarang alhamdulillah sosok dari DPR itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu di Ngopi Disik, ngobrol pagi dialog Gersik, yang tentunya akan terus memproduksi video-video menarik, video-video edukatif, video-video yang mencerahkan bagi masyarakat Gersik. Ini khusus untuk Kabupaten Gersik, sehingga isinya selalu berkutat pada kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Gersik. Dan saya cukup bersyukur, berbahagia sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan seluruh pemirsa Ngopi Disik. Dan hari ini ada hal yang menarik yang perlu diangkat oleh redaksi terkait dengan pendidikan yang ada di Gersik. Hari ini kita akan berbincang tentang sekolah anak jalanan yang ditemukan oleh redaksi, muncul di Gersik di daerah Gubernur Suryo. Dan ada banyak anak-anak jalanan, para pengamen, ada pengemis, dan anak jalanan yang lain berkumpul bersama. Mereka sekolah anak jalanan yang diselenggarakan oleh Omah Duafa. Dan saya berbahagia hari ini sudah hadir di studio Ibu Siti Huroirahmatin, SPD, Kepala Bimbingan Belajar Omah Duafa. Assalamualaikum Mbak Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga didampingi Ibu Sulistiani, Kepala Divisi Pendidikan Omah Duafa. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Ya, kabarnya baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih tetap semangat. Semangat. Ngurusi anak orang lain. harus. Ya, Bu Tin. Ya. Apa yang bisa diceritakan kepada penonton kita? Awal mula sampai ada sekolah anak jalanan ini. Seperti apa awalnya? Awalnya karena waktu dulu ada COVID. Ya. Murid saya yang dari Gubernur Suryo atau di lingkungan terminal Ya. Gubernur Suryo, Ya. setiap kali masuk ke TK, dalam keadaan capek langsung tidur, Pak. Di kelas? Di kelas. Tertidur di kelas? Iya, walaupun anaknya, teman-temannya lain tuh nyanyi, bermain, itu tidur. Ketika rolling pada waktu masuk siang hari, sama, tidur lagi. Karena saya sebagai guru TK tuh penasaran. Sehingga saya tanya waktu dia bangun, "Duh, Mbak, kalau pagi kok ngantuk? Kalau siang kan juga ngantuk. Loh kenapa?" "Aku kerja, Bu." "Loh, masih TK kok sudah kerja? Kerja apa?" "Saya ngamen." "Loh, ngamen?" Karena saya belum ngerti dan baru ngerti waktu Dunia itu. mereka. Iya. "Ngamen di mana?" "Ya di kampung-kampung." "Kampungnya mana?" "Di terminal." "Di terminal mana?" "Di pasar-pasar." "Waktunya kapan?" "Pagi, siang, sore, dan malam." Katanya malam malah lebih banyak, Pak. Full. Iya, karena saya orang desa, guru desa masuk kota, jadinya saya masih belum bisa beradaptasi dengan anak-anak. Gitu ceritanya. Akhirnya apa yang dilakukan terhadap anak yang ketahuan ngamen itu? Nah, dari situ Pak saya selidiki, betul tak ngamen seperti itu. Kebetulan saya ada di Ramayana,
Di Ramayana Gresik itu dianya ngamen Pak, betul-betul ngamen, saya foto. Setelah itu saya kirimkan ke kepala sekolah, "Bu, murid saya ini ternyata ngamen." Lah, saya pada waktu lewat juga di Ramayana mau sholat itu ngamen lagi malah sama ayahnya. Terus saya ketemu pada waktu itu ada COVID Pak. Nah dari Kepala sekolahnya nggak tahu nggak kalau tahu, punya murid amen? nggak tahu, karena itu kelas saya. Ya. Setelah itu saya cerita-cerita, lupa ini kan COVID, kok dijak ngamen, padahal kan kita harus tutup masker dan lain-lain ya. Kalau enggak seperti ini kita nggak ngamen nggak makan Bu, seperti itu. Saya kaget jawaban dari orang tua murid itu. Setelah itu saya ngomong, lupa gimana belajarnya. COVID itu nggak belajar Bu. Waduh, saya bilang gitu. Pikiran saya kepingin membantu anak tersebut untuk tetap bisa belajar membaca nulis. Akhirnya saya menawarkan diri, Pak bagaimana kalau Nanda Hiksa ini tak ajak baca dan nulis. Aku gak kuat bayar Bu. Oh bukan karena bayar Pak, gratis nanti saya tak ke rumah jenengan. Akhirnya oh nggih pun kalau bisa waktunya sore hari langsung ditentukan. Oh nggih Pak insya Allah siap. Seperti itu. Iya, akhirnya jenengan mulai ngajar satu anak. Satu anak, langsung dilanjutkan 2 anak. Karena di situ memang saya tidak memungut biaya, malah saya membantu mereka untuk memberikan buku, membelikan krayon dan lain-lain yang dibutuhkan agar anak-anak itu tertarik dengan membaca dan menulis tadi. Terus jadi 5 anak, terus 10 anak, seperti itu Pak. Kewalahan akhirnya. Bisa yang menarik sekali. Jadi dimulai dari ketidaksengajaan, ketemu persoalan, lalu mencoba untuk memberikan solusi agar mereka tidak ketinggalan sekolah, sama kasih pembelajaran bimbingan di luar jam sekolah, akhirnya berkembang jadi banyak. Setelah itu gimana sampai sekarang yang saya lihat ada settle lah, sudah agak baik, sudah menempati ruangan yang cukup representatif, kemudian sudah intensif belajarnya setiap hari. Saya bersyukur sekali Pak karena setelah adanya 10 anak, terus 15 anak itu tercium oleh wartawan. Sehingga wartawan itu memberikan istilah sumbangan. Dari di balik sumbangan itu Pak, qadarullah saya ditawari sama teman yang namanya Mami itu menginginkan kalau dari bimbingan belajar anak jalanan itu ada campur tangan dari DPR yang menjembatani memberikan payung hukum kepada anak-anak sehingga saya merasa senang, merasa terharu dan karena orangnya juga sudah almarhumah ya, sehingga saya terkenang jasa-jasanya sehingga dibalik nama Mama Mami itu tadi sampai sekarang alhamdulillah sosok dari DPR itu tetap memayungi kami sampai sekarang masih solid dan insya Allah barokah apa yang disampaikan ke Bapak amin. Yang dari DPR tadi. Artinya ketika ditemukan dalam tanda kutip oleh banyak wartawan, artinya bahwa pembelajaran yang dilaksanakan ini tercium oleh masyarakat luas. Kemudian ada salah satu yang menghubungkan Anda ke anggota DPR untuk bisa ditempatkan di bangunan yang milik anggota DPR begitu. Iya. Sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Anak-anak senang di samping dari anak-anak pengamen, anak-anak jalanan dan warga sekitar di pemukiman itu yang duafa sudah banyak yang daftar ke kita Pak karena memang settingannya kan memang gratis tanpa dipungut biaya sehingga diperlukan masyarakat dan alhamdulillah
masih selalu masih tetap berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Saya beralih ke Bulis. Sampai sekarang ada berapa muridnya yang diasuh di bimbingan belajarnya? Nggih. Alhamdulillah dari bibit baik yang diawali Bu Atin dari 1, 2, Ya, 5 10. nggih, sampai 10. Alhamdulillah sampai sekarang kita eksis sekitar 30 sampai kalau masuk semua sekitar 40. Sampai 40 ya. Iya. Cukup banyak ya. Iya, Ya, alhamdulillah. kalau bicara umurnya, umur berapa yang diasuh di sana? Iya, usia kalau dari sekarang di bimbel sama duafa kami kelompokkan bukan usia, Iya. Bapak, tapi kemampuan. Oh iya. 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 Karena apa? Karena yang kami temukan anak-anak di usia harusnya 9 Iya. misalnya itu dapat membaca idealnya. Kenyataannya Tidak bisa nol. baca. Belum. Sudah umur 9 tidak bisa Iya. baca. Ada beberapa. Jadi kita ngelompokkannya bukan usia. Iya. Jadi Tapi kita kemampuan bagi, ya. kita bagi ada 4 kelompok. Iya. Kelompok ceria itu yang sama sekali belum mengenal angka Iya. huruf. Kemudian kelompok bijaksana itu di atasnya, Iya. artinya membaca terbata-bata, Iya. tapi menghitung juga sudah mulai. Kemudian kelompok terampil itu di atasnya lagi. Iya. Dan Sudah ada survei kelompok bisa membaca. nggih. Dan ABK. ada kelompok yang benar-benar istimewa. Iya. Bapak, kita punya kelompok ABK. istimewa namanya karena terdiri dari anak-anak yang benar-benar di Cerdas di menurut. bawah rata-rata. Oh, di bawah rata-rata. Oh, gitu ya. Kalau bahasanya mungkin ke arah ABK. kebutuhan khusus. Oh, iya, iya. Ada berapa kira-kira yang berkebutuhan khusus di sana? Untuk sekitar yang terdaftar 5 sampai 6. Namanya. Cuman dalam perkembangan kita juga sebenarnya perlu dukungan orang tua wali murid ya, Iya, Bapak. iya. Ketika beliau-beliaunya itu dalam kondisi kesulitan waktu untuk Iya. mengantar atau bagaimana, Iya. akhirnya alasannya tidak ada yang mengantar. Oh, Nah, itu gitu ya. kendala kami. Iya. Nggih. Padahal sudah difasilitasi, Iya, tapi gratis tidak ada. tis yang disebut batin tadi. Plus ada plusnya, Bapak. Iya. Ketika ada donatur-donatur. Iya, Iya. malah yang berkunjung ke kami. Iya. membludak. Nanti ada bagi-bagi. Nah, dari waktu itu kita umumkan di Ya, grup. apa orang saja tua yang wali biasa murid. dapat? Ya, alhamdulillah mulai dari pakaian layak Ya, yang Alat tulis. benar-benar kita surprise ya. Iya. Ternyata mereka bagus. iya, masih memang benar-benar layak. Alat Kami tulis. teman-teman sebimbel pembimbingnya kami ada seperti itu, kita bagi, Pak. Ya. Jadi kita kemas, Sama kita rata. kelompokkan jadi anak-anak dewasa. Iya. Jadi mereka nggak awul-awul, Iya, misalnya iya. nggak buat berontakan. Kita sempatkan waktu kita sebelum jam Mengemas. pelajaran itu mengemas itu, Iya. terus kita rapikan, terus kita bagikan. Iya. Ya, selain Jadi mereka anak-anak, semangat belajar karena Iya. sering ada bagi-bagi. Ya, selain itu juga makanan, alhamdulillah makanan sehat Sering, ya. dari donasi nggih. Jadi Alat tulis. mereka malah alhamdulillah eksis juga dari misalnya Bu, apa hari ini anak-anak masuk, Bu, apa terima rapotnya kira-kira kapan? Iya. Jadi Ada rapotnya ya? Ada. jadi meskipun kita bimbel, nah ini Ibu Kepala sekolahnya nih, meskipun hanya sekedar bimbingan belajar bukan Iya. sekolah nggih, Iya. tapi kita meskipun gratis tis Iya. juga kita tetap bertanggung jawab ke wali murid Iya. bahwa sing gratis itu iki lho, Iya. ono tanggung jawab Ya, kami. oke. Nah, seperti itu. Ya, itu nanti kita dalami lebih lanjut. Nggih, nggih. Pertanyaannya sekarang, yang paling banyak tinggal dari mana anak-anak itu? Nggih. Dari awal yang Bu Atin temukan di barak ngapunten nggih, Ya, terminal, terminal ya, ya. itu berkembangnya ke duafa di kampung-kampung depan Daerah sekitar Iya. itu ya. Iya. Hmm. Sebelah barat Ramayana juga ada. Iya. Jadi apa daerah saya apa saya ngerti ya? Lumpur. Iya. Lumpur. Yang sebelah sana Bu Atin, sebelah barat Ramayana Kaila, terus apa? Telaga Pojok. Telaga Pojok. Telaga Pojok, Telaga iya. Pojok, ya. Terus Iya. di Nah, itu Elsa. istimewanya Bapak.
Orang tua. jauh-jauh itu yang tadi kendalanya karena orang tuanya Nggak juga bisa bekerja ngantar, nggak ya. bisa ngantar. Nah, termasuk Bu Atin ini menjemput mengantar Bapak. Oh gitu ya. Ada lagi teman saya Luar Bu Hanim biasa. itu juga ya menjemput mengantar. Jadi berangkat ngajar, nyamper ya murid-muridnya. Iya, Iya. pulang. Itu yang ke Cangking Sana. Bapak Ya. nggak mungkin kan kita Ya, semuanya semuanya, seperti ya, itu. ya. Termasuk yang daerah timur pasar itu ada yang berkebutuhan khusus namanya Najma itu yang orang tuanya jual ikan, Ya. ikan kantong-kantongan itu ya biasanya dicangking sama Bu Indah. Oh gitu ya. Seperti itu. Ya rata-rata profesinya apa sih orang tuanya itu? Bermacam-macam, justru Mm-mm. namanya anak-anak itu nyebut mengistilahkan tuh nyambut gawe Bapak. Oh gitu ya. Jadi ngamen, Ya. mau apa pengemis atau kecrek-kecrek atau jualan apa-apa itu Ya. namanya nyambut gawe. Nyambut gawe. Ya. Dan kita pernah terkaget-kaget ketika mereka nyebutkan sehari minimal 150. Gak ada ampun-ampun deh sama gaji kita. Ini sudah masuk UMR, ini sudah. Lebih dari itu kayaknya. Itu untuk pendapatan anak-anak ya, belum termasuk orang tuanya itu. Yang saya lihat sendiri, saya pernah lihat di daerah Pucem sana Pak, Ya. di daerah kafe-kafe sana. Jadi murid kami itu diturunkan, orang tuanya tuh tidak ikut keliling. Iya. Oh, hanya anaknya saja Anak-anaknya jalan. keliling. Iya. Kalau menurut saya mungkin dari rasa iba karena Iya. anak-anak yang Iya, bawa. iya. Gak butuh dibeli saja. Dibeli saja, iya. mungkin barangkali Iya. itu. Bu Atin, Iya. mengelola anak jalanan bukan hal yang mudah tentu. Sebetulnya karakternya seperti apa mereka-mereka? Kalau dibilang karakter, kita memang membutuhkan karakter itu dibentuk. Ya. Kenapa? Satu, kejujuran. Ya. Dari kejujuran itu orang tua sering bohong, mana mungkin Ya, anaknya itu bisa nggak mau bohong, ya. jujur, kan Ya, seperti itu. ya. Kalau andai kata dari tiap mau berangkat ke ngamen, Ya. itu diberi patok paten itu loh. Kalau sehari harus dapat 100, Target. 200. Nah, Ditarget. seperti itu kan Oh, anak-anak itu. kalau mau ke bimbel itu, Ya. Bu, saya belum dapat 150. Lah Belum. kurang berapa? Belum nutup target. Nah, seperti itu. Kalau sudah nutur target, dia langsung pulang, mandi-mandi, segera ke bimbel. Oh, seperti gitu itu. ya. Jadi Nah, mereka iya. kebergantungan pada target Iya. yang ditetapkan orang tua. Apa risikonya kalau mereka tidak mencapai target? Lah itu tadi katanya ya ada yang dijiwet, ada yang disuruh balik lagi, seperti itu. Kalau cerita yang Ya. realita yang ada. Ya. Kenapa? Karena kita juga satu Pak, terus terang dari karakter itu kita membentuk kedisiplinan. Ya. Disiplin itu kan untuk diri sendiri ya. Ya. Baik itu disiplin mau mandi, mau belajar, disiplin mau sholat ataupun mau apapun, kalau kita disiplin insya Allah semua disiplin. Tapi dari semuanya itu ya ya memang disiplin itu bisa dipelajari dan sesuai realita yang ada. Tapi kalau umpamanya masih belum disiplin kan ya kita arahkan seperti itu. Tanggung jawabnya ya karakter itu harus apa ya istilahnya, harus terbentuk dari anak-anak jalanan itu sendiri. Yang penting satu, kejujuran, kedisiplinan, seperti itu Pak. Tapi kan tidak mudah dalam artian ketika kita mulai menanamkan karakter pada seseorang sementara lingkungan kehidupannya di rumah dengan orang tuanya sangat bertolak belakang. Sudah jadi. Merubah itu yang kalau membentuk mungkin ya. Tapi kalau sudah jadi merubah itu yang lebih sulit. Alhamdulillah di situ ada pertemuan orang tua murid juga. Oh itu ya. Yang rutin. Ya, program. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Alhamdulillah ada koordinasi antara orang tua murid dan murid dijadikan satu, ada undangan. Selain dari penerimaan rapot juga ada tersendiri kegiatan silaturahmi antara orang tua murid, guru dan anak-anak. Yang saya kesankan bahwa orang tua ya maaf saja dalam kondisi yang semacam ini jauh tidak peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Kalau misalnya ada pertemuan, apakah mereka cukup antusias atau tidak peduli juga dengan pertemuan silaturahim yang digagas oleh guru-guru?
Kalau menurut saya bukan tidak peduli, tapi sedikit menganggap tidak penting. Menganggap tidak Iya, penting ya. menganggap tidak penting karena lebih penting mendapatkan uang. Ya, Dengan tuntutan ekonomi. tidak belajar aja dapat uang. Ya, Itu kesimpulan saya, maaf ya, Bapak. iya. Iya. Jadi kalau untuk motivasi kami juga berusaha nggih ya, Nggih. dengan pembahasan dengan pengurus juga, artinya bagaimana memberi motivasi wali murid supaya hadir. Ya, Itu kita kasih reward. Jadi kalau misalnya di penerimaan rapot itu ada prestasi, ada kehadiran, Ya. nah itu juga kasih kehadiran hadiah. wali murid juga. Oh, Tidak itu hadir, dikasih ya. hadiah. Nggak tahu apa itu sembako Ya, ya. senilai 15.000 atau Ya, 20.000, tapi itu buat mereka insya Allah Berkesan. manfaat. Artinya Nggih. mereka antusias karena ada Nggih. rangsangan semacam itu. Antara lain Ya. itu. Nggih. Tapi sejauh ini respon-respon dalam artian komunikasi guru-guru dengan orang tua, apakah masih banyak terkendala untuk bisa membentuk, paling tidak memberi penyadaran pada orang tuanya untuk lebih memperhatikan anaknya, atau ini hal yang paling sulit dilakukan guru-guru? Kita mengakui ya Batin, termasuk kendala kita itu ya. Iya. Ya. Karena harusnya pendidikan kan bersama-sama ya, antara guru dan orang tua Ya. harus kompak. Ketika kita sengotot apapun, Ya. tapi kalau kan nggak ada dukungan dari Orang tua tua. ya, Ya. Layang betul layah ya. Ya, Betin, Ya. kalau yang kita kesankan ya di luaran bahwa anak jalanan itu stereotipnya mereka nakal gitu. Apakah itu ditemui atau sudah berbeda ketika mengikuti bimbingan belajar? Menurut saya kalau dulu saya belum mengenal anak jalanan ya Pak. Ya. Kalau di terminal itu banyak dakspor jaket itu digerundai kabeh. Setelah itu dapat makanan dimakan, dapat apa diambil. Nah, ketika saya sudah kenal itu Ya. lama-lama kita nasihati. Ya. Kenapa? Karena anak itu kan investasi Ya, untuk masa depan. Sehingga kalau dulu saya tidak mengenal anak si A si B yang jadi anak jalanan terus masuk ke bimbingan Omah Du'afa, kita kenalkan. Ya. Di samping kita sebagai pendamping, ada guru, kita juga mendatangkan guru tamu. Ya. Kebetulan sosok dari DPR itu selalu memberikan motivasi-motivasi kepada kita selaku guru. Ya. Terus selalu memberikan pencerahan bagaimana baiknya untuk bimbel belajar Omah Du'afa, juga pernah diajak rekreasi Ya. seperti itu. Oh, ada Itu juga program-program gratis. semacam itu. Iya. Ya. Iya. Kalau kita beralih ke program, barangkali Bu Lis bisa menjelaskan apa saja program yang ada di bimbingan belajar. Ini kalau program tahunan kami mengodok sama teman-teman yang di kepala Ibu Atin tentunya, itu yang program yang 3 bulan sekali itu tadi, pertemuan silaturahim antara orang tua dan anak. Kemudian selang berikutnya 3 bulan setelahnya itu kita kenalkan anak-anak bermacam-macam profesi. Kita mengundang mengundang profesional lah, entah itu tentara, polisi atau apa gitu, pedagang. Gitu ya. Pedagang. Ya. Dan kadang-kadang kita ke wali murid, kita cari yang wali murid sekiranya punya potensi. Ya. Misalnya kayak bapaknya Mas Sirot, siapa namanya? Oh iya. Jalil. Pak Jalil itu kan punya keahlian seni gitu. Nah, itu pernah juga diundang. Kita kenalkan seperti itu. Nah, artinya ini tujuannya untuk memotivasi anak-anak untuk paling tidak bercita-cita untuk profesi yang ditekuni. Ada contohnya seperti itu. Sejauh apa mereka punya ketertarikan terhadap profesi-profesi yang sempat ditampilkan di bimbingan yang belajar? paling menarik dan saya ingat sekali itu saat kita mengundang profesi pemadam kebakaran. Oh, gitu ya.
sebenarnya ada keinginan kami untuk berkunjung ke lokasinya, Iya, ke tempatnya ya. Tapi kemarin kita masih Makanya mengenalkan sore. secara sederhana Iya. cara memadamkan api di Iya, kompor atau iya. apa. Jadi ketika petugas itu membuat api buatan tuh Iya, cara mengatasi Iya. dengan iya, apa? Karung Goni goni. atau apa itu Iya. dikasih air tutupan itu menarik Gitu buat ya. anak-anak gitu. Iya. Ya mudah-mudahan selanjutnya sesuai pimpinan Bapak founder kami yang dari Ya. DPR tadi, insya Allah lebih berkembang lebih bagus Iya. ya berarti nih. Ya, Oke. artinya bahwa selain mereka dapat pengajaran pendidikan akademik, mereka juga dikenalkan dengan life skill ya. Iya. Beberapa profesi dikenalkan untuk bisa menjadi motivasi mereka paling tidak ke depannya mau jadi apa. Nah, Bu Atin, Nggih. banyak yang mengesankan pertama tadi yang saya katakan anak-anak jalanan bisa jadi nakal. Yang kedua adalah mereka tidak peduli dengan masa depan. Seperti apa sebetulnya yang ada di bimbingan belajar Om Wafa? Kalau disestempel nakal, menurut saya namanya anak memang mungkin dari jalan pikirannya belum ngerti. Ya. Mungkin dari dorongan dari orang tua yang harus mencapai target yang sudah ditentukan oleh orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena orang tuanya itu tidak ngukur, Pak. Maksudnya tidak dari segi ekonomi. Ya. Kalau kita dari segi ekonomi umpamanya masih belum mampu untuk beli sepeda motor, mengapa harus kita ambil ngerayen dan lain-lain dengan tujuan anak-anaknya itu disuruh untuk ngamen, ngemis dan lain-lain. Nah, dari kata nakal itu semestinya anak-anak itu tidak nakal kok, Pak. Nakal, ya. Kalau sudah diberi bimbingan yang masuk bimbel itu nakalnya berkurang. Dan karakternya intinya kalau umpamanya andai kata orang tua tidak memaksa untuk ngemis, ya mungkin dia nggak ngemis. Sehingga ada juga yang sekarang itu sudah dibekali oleh founder kita DPR yang selalu menyarankan tidak harus ngemis tapi harus bisa jualan. Nah, arahan dari Bapak founder DPR itulah yang menjadikan orang itu berpikir jernih. Oh ya, ternyata ngemis itu pernah ada di Satpol PP sampai konangan lah. Itu yang Kemudian bermasalah. diangkut ya. Ya, yang bermasalah sehingga dari situ itu mungkin menjadikan pelajaran untuk putra-putrinya yang masih ngamen, sehingga insya Allah yang sekarang ini sebagian ada yang sudah jualan kerupuk, jualan di keranjang mulai loh, Pak. alih profesi Seperti itu. Syukurlah. Jadi Begitu. paling tidak ada jalan keluar yang Iya. Tapi dalam artian apakah ini masuk dalam tadi yang disinggung Bu Lis, ada kurikulum, ada program kerja. Seperti apa sebetulnya sistem yang digunakan di bimbingan belajar ini? Ada rapotnya, katanya ada kurikulumnya, ada program kerjanya. Seperti apa rinciannya? Itu kembali lagi kami sampaikan bahwa meskipun kita bimbingan belajar yang bisa dikatakan mek ngono tok, tapi tetap kami merasa bertanggung jawab ke orang tua murid, bahwa tetap dari Ibu Atin kepala bimbel kami itu membuat materi. Jadi per materi, per sub itu kita ada semua. Ada semua. Kita tempel di tembok. Paling enggak kita tahu besok apa yang kita siapkan untuk anak-anak. Dan itu pun harus diukur melalui rapot. Jadi ada ujiannya. Iya. Luar biasa. Nah, kira-kira apa yang misalnya bisa dikatakan dari seseorang, misalnya target, apakah dari masing-masing kelompok tadi ada yang kelompok ceria dan seterusnya tadi, apakah ada target masing-masing kelompok untuk bisa meningkatkan keterampilan atau paling tidak meningkatkan intelijensia mereka? Pendidikan itu kan memang butuh panduan ya, Pak ya.
Tanpa panduan kita nggak bisa melangkah lebih Ya, jauh. nggak tahu mau kemana. Ya, Ya. walaupun kita sebagai bimbingan belajar Rumah Duafa, paling tidak kita punya panduan. Panduan itu berupa kurikulum. Ya. Kurikulum itu kita sosialisasikan kepada founder DPR dulu, kemudian kepada divisi pendidikan, Ya. kepada semua guru. Setelah itu kita preteli, Ya. kita buat. Kalau dulu kita pakai tema-tema, Ya. sekarang karena deep learning kita pakai topik. Ya. Nah, dari topik-topik itu kita juga langsung dipreteli lagi pakai subtopik. Karena kita sudah kesepakatan ya Bu ya. Jadi setiap minggu itu temanya berbeda atau subtopiknya berbeda. Ya. Sehingga targetnya setiap kelompok-kelompok yang ada, karena di rapot itu terutama ada bahasa, Ya. kemudian membaca, Ya. berhitung, Ya. menulis, ditambahi dengan menggambar. Ya. Terus ada yang mengaji. Ada mengaji Yang juga. mengajinya hari Senin dan hari Kamis. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau dari tiap-tiap kelompok itu targetnya paling tidak untuk yang kelompok ceria ada yang 2 tahun loh Pak, sudah dititipkan ke situ ya. Umur 2 tahun. 2 Iya. tahun. Belum pernah sekolah sama Karena- sekali. Maksudnya ibunya itu biar di rumah itu mengenal, Iya, menyimak, membiasakan entah itu dari surat-surat pendek Ya, atau ya. doa-doa Ya. sehari-hari Hanya mendengar, seperti itu. hanya Iya, melihat. itu Ya. ada. Tapi justru kalau 2 tahun belum berprofesi sebagai nyambut gawe tadi, Oh, iya. bisa lebih terselamatkan Eh, mereka. Itu yang kami sampaikan tadi Bapak. Jadi perkembangan ke sini itu bukan hanya anak-anak jalanan saja. Ya. Jadi anak duafa Ya, yang warga sekitar itu ya, ya. warga sekitar. Ya. Jadi antara lain anak-anak tersebut. Ada perbedaan yang cukup besar enggak membina mereka dari warga sekitar dengan anak-anak terminal yang notabene anak jalanan seperti itu? Jauh. Jauh ya? Jauh itu dari yang ngapunten mungkin pandangan mereka. Ya. Jadi itu aja batasnya. Jadi ketika melihat Kak Adik belajar ya wis oleh duit aku. Iya, Nah. buat apa sekolah? Nah, kalau yang satunya mungkin mumpung gratis aku Ya. timbangane bayar larang. Nah, Ya, gitu. ya. Tapi sama apa yang di warga sekitar itu juga kelompok duafa juga yang ikut gitu. Ada 1-2 yang mendoafakan sih, tapi Oh gitu gimana? ya. Kita terima saja Pak. Iya. Ya. Kita terima orangnya mau Ya. ke sini ke kita. Mbak Tin, hitungannya sekarang udah berapa tahun Mbak Tin? Mulai tahun 2020. 5 tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun Covid lebih. itu loh Pak, Iya, sebelum Covid iya. pokoknya. 5 tahun lebih berarti. Ya. Lalu selama 5 tahun lebih itu perubahan apa yang bisa dirasakan atas kegiatan anak jalanan ini? Perubahan yang sangat signifikan itu ya 1, Ya. karakternya sudah beda. Ya. 2, disiplinnya juga sudah mulai nampak. Ya. Terus yang dulunya kebersihan. Ya. Kalau dulunya uwek-uwek Sampai nggak pernah dimandikan rokok. bu gurunya. Oh gitu ya. Berangkat belum mandi. Berangkat belum mandi. Ya, itu anaknya sekarang sudah cantik seperti itu mamanya loh ya. Kemudian untuk yang kadang tidak pernah jilbaban, Ya. sekarang ada yang pernah jilbaban. Oh iya. Seperti itu. Karena kita mensuplai dari teman-teman dari memberikan baju layak pakai, Ya, sehingga ya. ya lumayan Pak, Ya. baju bersih, cantik-cantik Gitu ya. sekarang. Untuk perubahan saya terkesan itu anak usia 3 tahun ya, baru sekitar 1 bulan lah. Misu. Saya sampai Oh, tersetak gitu ya. kaget. Iya. Umur 3 Alhamdulillah. tahun. Iya. Iya. Ya sampai alhamdulillah batin ya sekarang Sekarang sama sudah enggak sekali ya? enggak ya. Hmm. Jadi di situ kita puji. Kemudian untuk dari pengamen yang hanya ecek-ecek, mungkin sesuai arahan dari Bapak founder kami, itu saya temui di sekitar Pucem sana itu sudah jual telur puyuh. Oh Iya. iya. Jadi ya itu perkembangan Bagus lah, yang iya. kita Ya, sekalipun barangkali kita masih berpikiran
jualannya terbeli karena kasihan Iya. gitu. Ya, soalnya Karena perasaan iba, tapi anak-anak, paling iya. tidak mereka sudah berubah. Iya. Ya, berubah pikir bahwa tidak harus meminta, tapi ada upaya yang bisa menghasilkan laba bagi ekonomi mereka. Ya, catatan kecil buat pemirsa bahwa ini adalah bimbingan belajar Omah Duafa yang basisnya ada di Jalan Gubernur Suryo, di Ruko MSP, sebelahnya Ramayana, yang mengelola anak-anak jalanan, dan sekarang sudah 40-an anak jalanan yang diasuh, dan sekarang sudah seperti tadi disampaikan banyak perubahan yang terjadi terhadap karakter mereka. Bu Atin, kalau kita berpikir ke depan, yang dicita-citakan Bu Atin apa sih terhadap sekolah anak jalanan ini? Kalau bisa anak jalanan itu ya sudah tidak menjadikan anak jalanan, akan tetapi orang tuanya harus peduli dengan putra-putrinya. Ya. Kalau kita sebagai guru tentunya merasa kasihan dan seharusnya tidak terjadi seperti itu. Ya. Kalau bisa, karena di sekolah reguler itu pun juga kita sudah gratis gitu loh Pak ya. Kan tinggal orang tuanya saja, sehingga menginginkan kedepannya kita juga namanya seorang guru tentunya ingin membantu mencerdaskan anak bangsa, sehingga anak-anak itu bisa walaupun seorang anak jalanan, tapi kalau di sekolah di SD atau DMI di mana saja juga berpikir secara kritisnya itu juga bisa adaptasi dengan yang lainnya, seperti itu. Sejauh ini terjadi kesenjangan dengan teman-teman kelasnya yang di sekolah. Paling tidak ya juga Pak ya dengan kemampuan, terus dari segi ekonomi tentunya kan pasti ada seperti itu. Ya. Kalau Bu Lis ada cita-cita yang ingin digambarkan ke depannya, kepingin seperti apa sih? Ke depannya lebih dari yang ada sekarang. Jadi paling tidak misalnya untuk acara keluar yang mungkin barangkali anak-anak yang notabene duafa itu tidak seseringan anak yang tidak duafa untuk keluar misalnya outbound atau apa. Harapan dan cita-cita dari saya pribadi dan teman-teman sih semakin banyak donatur. Semakin banyak donatur. Selama ini pernah enggak terima bantuan dari pemerintah misalnya? Ya, antara lain kapan itu kita ke outbound ya, keluar kota. Itu karena fasilitas ada bantuan dari mana kemarin perusahaan swasta. Dari perusahaan swasta ya. Kalau pemerintah enggak pernah? Belum ya. Semoga ada. Mudah-mudahan. Semoga ada. Cita-cita kami kan banyak. Semoga ada. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan amin, terketuk hatinya untuk bisa amin. mensupport program yang jelas-jelas mulia, dan ini sudah terlihat hasilnya. Saya berharap mudah-mudahan ke depan jauh lebih maju, semakin banyak anak yang bisa dientas pendidikannya dan punya cita-cita yang kuat. Tidak menutup kemungkinan di antara mereka juga akan menjadi orang yang sukses. Amin. Sehat selalu buat guru-guru bimbingan belajar Omah Duafa. Mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah SWT. Baiklah, itulah tadi pemirsa perbincangan kami dengan Ibu Siti Hurairahmatin, SPD Kepala Bimbingan Belajar Omah Duafa, juga Ibu Sulistiani Kepala Divisi Pendidikan Omah Duafa. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.